sebagai polisi narkoba itu pasti Bapak punya banyak pengalaman penangkapan, termasuk penangkapan artis yang pada 2013 itu menghebohkan semua channel televisi dan media digital pada saat itu. Bisa diceritain Pak Benny? Jadi kebetulan saya dapat tugas-tugas yang risikonya tinggi. Nah waktu itu memang kami selalu sibuk ketika kami menangani public figure. Atensi dari publik, netizen sangat tinggi. Ada satu hal lagi yang menarik ketika kami nangkep artis itu, kami menemukan narkotika sintetis jenis baru, new psychoactive substances. Ini yang sebelumnya kita belum pernah temukan. Ketika kita melakukan penangkapan, kita tes urin negatif, bingung kan, waduh. Waktu itu pakai rapid test, nggak bisa terdeteksi. Setelah dites di lab secara komprehensif, ketemu. Kami koordinasi dengan Singapura, Australia, Amerika. Mereka bilang, oh ini udah dilarang di kami. Hikmah dari penangkapan ini, kita mengenal NPS ini. Pak Benny, kita mau lanjut ngobrolin masa pengalamannya Pak Benny di bidang yang lain, yaitu di bidang pemberantasan narkoba. Sebagai polisi narkoba ya Pak ya, itu pasti Bapak punya banyak pengalaman penangkapan, termasuk penangkapan artis yang pada 2013 itu menghebohkan semua channel televisi dan media digital pada saat itu. Bisa diceritain Pak Benny? Ya jadi kebetulan saya dapat tugas-tugas yang risikonya tinggi, ya. Menyangkut masalah teror, bagaimana ancaman muncul secara halus, itu sudah, kemudian narkoba, namanya teror di telepon, kirimin karangan bunga duka cita almarhum Benny Mamoto ke rumah. Jadi teror-teror itu udah kenyang, saya udah kenyang. Dibuntutin kemana kemari udah kenyang lah itu. Yang itu kemudian membuat saya tentunya satu lebih yakin pada perlindungan yang Maha Kuasa, kedua kita lebih hati-hati ya. Nah dalam konteks penanganan narkoba ini risikonya memang tinggi sekali. Tinggi sekali. Termasuk iming-iming masalah uang. Maka nasihat saya ke anggota saya dulu sederhana. Ingat kalau kamu kasih makan anak, istri, cucu kamu dengan uang narkoba, ya siap-siap nanti mereka akan kena. Saya kasih contoh beberapa orang. Tuh, ini. Nasihatnya sederhana aja. Iya. Percuma kita ngomong yang muluk-muluk juga. Tapi contoh nyata seperti itu. Nah waktu itu memang kami selalu sibuk ketika kami menangani public figure. Iya. Public figure itu apa? Atensi dari publik, netizen sangat tinggi. Nah ada hal yang menarik ketika kami menangani artis. Iya. Yang kami cari pertama, kenapa sih dia kok sampai kena gitu? Kenapa dia pakai? Nah itu menarik temuan saya ya. Jadi lucu-lucu, ada yang, Pak, ini ketika mau tampil tuh grogi. Karena dulu dia bilang, saya dulu nothing Pak. Tiba-tiba saya dipuja-puja, saya harus naik panggung. Itu rockstar. Saya nggak pede. Manajernya ngasih tahu, pakai ini aja. Iya. Ganja, jadi sebelum naik dia pakai dulu. Akhirnya naik bisa ini. Keterusan, akhirnya ketangkep. Akhirnya dia cerita ke saya langsung seperti itu. Saya bilang, udahlah, kamu rehab, stop, nanti perbaiki. Ada juga yang karena jobnya terlalu banyak, ordernya terlalu banyak, sehingga menguras energi, pagi, siang, sore, malam, perlu doping. Itu. Kemudian ada artis yang sudah mulai redup karirnya, senja gitu, mulai frustrasi, mulai stres, pakai. Kemudian ada juga yang dia ngikut gaya hidup
Gaya hidup. Ini artis mungkin di paling luar, banyak ya Pak ya. gaya hidupnya. Hmm. Macam-macam. Nah, ini kenapa menjadi atensi saya? Karena mereka itu jadi idola. Iya. Anak-anak muda, termasuk gaya hidupnya. Rentan untuk ditiru. Betul. Makanya kami perhatikan betul, ini masalahnya apa, untuk nanti mencegah jangan sampai Orang meniru itu. fansnya Iya. ngikut nanti gayanya. Itu yang kami ini. Dan ada satu hal lagi yang menarik ketika kami nangkep artis itu, kami menemukan narkotika sintetis jenis baru. Oke. New psychoactive substances. Ini yang sebelumnya kita belum pernah temukan. Oke. Nah, ketika kita melakukan penangkapan, kita tes urin negatif. Bingung kan? Oke. Waktu itu pakai rapid test. Rapid test. Nggak bisa terdeteksi. Setelah dites di lab secara komprehensif, ketemu. Setelah ketemu, kami koordinasi dengan Singapura, Australia, Amerika. Oke. Mereka bilang, oh ini udah dilarang di kami. Nah, udah gitu, jadi ada hikmah dari penangkapan ini. Akhirnya kita mengenal NPS ini. NPS. Nah setelah itu kami putuskan untuk semua urin yang pernah dites dan negatif, Dites ulang. tesnya pakai rapid, Oke. tes di lab. Lab. Ternyata temuannya di beberapa daerah sudah ada. Bingung nggak? Sudah ada, kita loh penyebarannya kok udah di mana-mana. Nah akhirnya kami koordinasi juga dengan counterpart kami di luar. Yeah. Ini gimana? Ternyata di Jepang itu sudah ada 800 jenis dan sebagainya. Oke. Nah di kita itu serta-merta ditemukan 7. Habis itu ditemukan 14. Iya. Cepat sekali. Sementara regulasinya ketinggalan. Untuk menentukan satu zat itu masuk narkoba, perlu Permenkes. Iya. Peraturan Menteri Kesehatan. Waktu itu kami mohonkan itu sampai setahun. Nah, kita kritik kan, kok Iya. lama sekali sih. Tapi akhirnya ke sini makin lama makin cepat, dan ternyata sekarang dalam rangka revisi Undang-Undang Narkotika itu nanti kita mengadop dengan di Jepang. Oke. Di Jepang itu kalau ditemukan induknya, Iya. maka turunannya otomatis Termasuk. Iya. masuk. Jadi nggak usah kita pusing-pusing Nggak usah regulasi. terpaku lagi sama regulasi aturan-aturan baru. ya. Iya. Iya. Nah ini masalahnya apa? Satu, NPS ini bisa dipesan sesuai dengan selera konsumen. Ingin yang dampaknya apa? Oh gitu. Iya. Misalnya saya mau tetap terjaga semalaman gitu. Bisa Pak? Bisa. Seorang farmakologimia bisa membuat itu. Ini masalah. Sesuai pesanan. Kedua, kan tinggal di lab. Iya, tinggal di lab. Nah, Nggak bisa terdeteksi. betul. Itu masalah. Kalau nanam Ganja. ganja kelihatan tuh Pak. Iya, jadi ini masalah serius. Perkembangannya cepat sekali. Regulasi ya ini mudah-mudahan nanti segera bisa diatasi dengan revisi Undang-Undang Narkotika. Nah, untuk anak-anak muda kita, pemasaran ini begitu masif karena cara masarannya gini, ini barang mahal. Tapi gua jamin nggak bisa diproses. Di proses hukum maksudnya? Iya, karena apa? Nggak ada Ketika diatur. dites pakai rapid test negatif. Itu promosinya. Nah dengan promosi itu kan orang, ini dia. Harganya mahal, tapi dijamin tidak akan. Sementara kita dalam hal pemeriksaan di lapangan kan masih pakai rapid saja. Iya, iya. Kalau harus ke lab kan makan waktu. Iya, iya. Itu masalah juga. Maka dalam konteks ini memang edukasi terhadap
masyarakat khususnya anak-anak muda ini menjadi penting, maka saya berinisiatif membangun museum edukasi anti narkoba. Itu pertama di Indonesia, diresmikan oleh Ibu Menko Polhukam, Ibu Joko Suyanto. Kemudian sudah terdaftar di Kementerian Dikbud, sudah dapat penilaian kategori A. Iya. Nah itu anak-anak sekolah kalau datang ke sana, sampai sekarang sudah sekitar 170.000 anak-anak sekolah. Wah, 170.000. Dan rutin mereka datang. Iya. Disitulah mereka bisa dapat materi tentang narkoba itu apa, wujudnya kayak apa, dampaknya apa, Iya. sanksi hukumnya apa, ciri-cirinya gimana, cara kerja jaringan gimana, merekrut kurir gimana, ada semua. Dan menurut saya kalau hal itu bisa dibangun di setiap kabupaten kota, untuk edukasi bisa masif. Sayang untuk himbauan saya untuk bikin ini belum direspon. Itu efektif, efisien. Iya. Daripada ceramah yang ngasih ceramah membosankan, nggak tertarik. Iya. Tapi memang harus lewat institusi ya Pak, pendidikan, mereka datang, mereka Iya. melihat dan Iya, di sana ada sekolah yang sudah mendapatkan mewajibkan anak-anak untuk berkunjung, Oke. sehingga mereka paham risikonya untuk ini. Nah kembali masalah narkoba, kami dulu gencar memberantas ladang ganja. Nah, itu dia. Di Aceh beberapa lokasi kami ada yang operasi sendiri, ada yang operasi bersama Polda. Iya. Waktu itu pecah rekor karena 157 hektar. Itu operasi berturut-turut ya. Berkesinambungan. Iya. Sini. Terus. Totalnya 157. Ya. Kemudian di Mandaling Natal itu berat karena di sana lokasinya ada di puncak. Iya. Jadi sindikat ini sengaja memilih tempat yang membuat aparat itu Kesulitan mengakses. untuk mengakses. Hutan di atas dipotong, Iya. tanam, Tanam. dan nggak ada akses naik turun dan sebagainya. Pak, pertanyaan saya sorry Pak sebelumnya. Kok BNN bisa mengetahui lokasi yang tidak terjangkau itu? Satu, kami waktu itu menggunakan informan dari orang setempat. Bahkan orang sana itu nggak bisa bahasa Indonesia. Memang hidupnya di hutan lah ya. Dari awal mereka hanya menginfokan lokasi tapi sulit menunjukkan. Tapi akhirnya kita ajarin make untuk GPS bukan? GPS. Oh, oke. Ini loh caranya begitu kamu sampai sini kamu pencet ini. Oh, gitu. Akhirnya ketemu. Udah sekian titik baru kita rancang operasinya. Habis itu kita dengan heli, kita terbang pendek itu dengan melihat warna Visual, iya. hijau mudanya itu langsung ketahuan, itu. Langsung foto, cek koordinat segala macam. Iya. Nah terakhir waktu itu kami kerjasama dengan Badan Informasi Geospasial, Iya. BIG waktu itu. Kami ajak ke China untuk belajar bagaimana memetakan ladang ganja di Indonesia. Karena Cina berhasil memetakan ladang opium di segitiga emas. Nah kami ke sana, terus mereka nawarkan drone segala macam ini dan sebagainya. Nah BIG juga melakukan penelitian untuk nanti ketika dipotret itu langsung bisa mengidentifikasi ini ganja, ini dan sebagainya. Gitu, oke. Nah waktu itu saya tidak tahu kelanjutannya karena saya sudah selesai tugas. Iya. Tapi waktu itu saya sampaikan untuk kalau bisa ini dilanjutkan supaya pemetaan berjalan. Kita tinggal gini, Pak Kapolres itu jarak 10 kilo ke arah sana, koordinat segini ada 10 hektar. Oke. Pak Kapolres jarak sana itu ada 20 hektar. Sehingga nanti dengan info yang kita distribusikan, kita bisa cek mereka lakukan operasi enggak. Kalau enggak tuh Pak? Kalau enggak, tanda tanya.
Oke. Itu. Jadi seperti itu Iya, supaya efektif kan. Iya. Kita berbagi info untuk operasi dilakukan sama-sama Iya. sehingga nanti ladang itu musnah. Nah, apakah berhenti di situ? Dulu di Aceh itu ada program alternatif development. Itu belajar dari Thailand. Iya. Di Thailand ladang opium itu dibersihkan waktu Jenderal Kunsa udah Iya. ketangkep. Ibu Suri kerajaan turun membantu masyarakat, disulaplah daerah itu menjadi objek wisata sekarang. Bunga ya Pak kalau nggak salah ya. Ada bunga, kacang macadamia, Iya, betul. tenun, keramik. Saya bawalah tokoh masyarakat, aparat Pemda dari Mandailing Natal Iya. ke sana, studi banding. Lihat tuh, sudah berubah semua. Jadi ladang bisnis legal. Iya. Nah, waktu itu bantuan dari yayasan di sana, foundation di sana sempat, tapi rupanya nggak berkesinambungan. Nah, itu di antaranya ada peternakan, penanaman nilam, Nilam. ya, karena diharapkan nilam kan cepat tumbuh, Iya. berkesinambungan, Iya. disuling jadi minyak dan sebagainya. Iya. Tapi sekali lagi saya melihat keberlanjutan program ini tidak jalan. Nggak ada ya Pak ya. Sesaat. Iya. Hanya pada saat Ya. peristiwa itu aja. Di Thailand berhasil karena berkesinambungan. Konsisten mereka Pak. Ya, sehingga ya kembali lagi. Iya. Edukasi oke. penting, Iya. sehingga masyarakat juga nanti sadar, oh ya, ketika saya nanam ganja ini dampaknya kerusakan generasi Iya. masyarakat, hasilnya nggak seberapa. Iya. Pak, satu lagi pertanyaan soal pemberantasan narkoba nih Pak. Pak Beni juga tentunya berurusan sama gembong-gembong narkoba. Apakah metode pemeriksaan terhadap mereka itu untuk menguap operasi di baliknya, ya Pak, itu sama seperti Pak Beni sebelumnya itu mewawancarai pelaku teror? Atau apakah ada sentuhan-sentuhan khusus nih agar mereka juga mau bicara? Tantangan di mereka itu seperti apa? Ya, yang pertama kita harus memastikan dulu dianya pakai narkoba atau enggak. Oke. Kalau dia pakai narkoba, kita harus siap dibohongi. Oh, oke. Dan kita harus pastikan ketika kita periksa dia negatif dulu. Oke. Negatif dulu, sudah netral, Iya. itu baru kemungkinan dia cerita jujur ada. Ya. Oke. Itu penting yang perlu ini. Kemudian kedua, perannya apa? Peran dia apa? Oke. Ya, apakah dia dari pucuk pimpinan atau di level manajerial atau apa? Kenapa ini penting? Karena ketika dia di pucuk itu biasanya tidak bersentuhan langsung dengan jaringan, putus. Oke, layernya Pak ya. Nah, berarti pembuktian kita harus kuat. Apakah secara digital, IT, karena dia nggak akan bersentuhan dengan narkobanya, tidak akan bersentuhan dengan anak buahnya. Jaringan di bawahnya itu. Ya, itu juga menjadi penting. Kalau kita punya bukti-bukti digital, bukti IT segala macam, maka kita bergerak melalui itu. Termasuk pencucian uangnya. Oke. Karena kalau tanpa kita punya bahan itu percuma, dia diem. Dan kita nggak bisa apa-apa. Nah, saya temukan, saya memeriksa seorang gembong yang ditahan di Lapas Nusa Kambangan, ngaku ke saya, pendekatannya tadi. Pertama saya sampaikan, Pak, anak Bapak berapa? 4, Pak. Sekolah di mana? 1 dokter, 1 ini. Oh, mereka disekolahin uangnya dari mana? Dia diem. Nah, kalau disekolahin pakai uang narkoba gimana, Pak?
nanti kalau dia nanti ketularan jual narkoba atau pakai narkoba. Pakai narkoba, betul. Itu dia diem. Cucu bapak mikir nggak? Baru saya cerita, Pak, ada seorang guru besar. Itu terpukul dan sedih sekali dan dia menyatakan gagal sebagai seorang Guru kakek, besar. Oh, kakek. seorang ayah, seorang apa namanya? Karena ditemukan cucunya meninggal, dia akhirnya karena menderita terus pikiran, akhirnya dia juga meninggal. Nah, saya ceritain gitu, nangis dia. Nangis habis itu terus cerita, iya Pak, saya ini. Mulai ceritain satu. Terus akhirnya dia juga menyampaikan, iya Pak, apa yang saya cari sih dengan uang ini? Saya ada uang tapi nanti buat petaka orang lain tuh gimana dan sebagainya. Disentuh dengan kayak gitu. Kalapas Nusa Kambangan yang saya tangkap, narkotika Nusa Kambangan, anaknya kena. Anaknya sendiri kena. Kalapas ya, Pak? Iya. Terima setoran dari bandar. Tangkap, anaknya kena. Itu bukti nyata tuh, Pak ya? Bukti nyata. Jadi kebetulan dia dapat setoran dari orang yang saya periksa tadi. Jadi untuk menyentuh mereka, memang kita harus pilah-pilah. Ketika kita nggak punya bukti kuat, dia cenderung bungkem. Diem karena dia berharap nanti ya adu argumentasi di pengadilan lah. Iya. Ya. Tapi masih ada yang kena sentuhan nuraninya itu akhirnya dia buka. Iya. Pak Beni, saat ini Bapak dipercaya negara untuk menjadi anggota Dewan Pengawas di KPK. Dari perjalanan Bapak dari polisi memberantas teroris, memberantas narkoba, akhirnya sekarang ditugaskan untuk pemberantasan tindak pidana yang ekstraordinary juga ya Pak ya. Itu gimana Pak tugas-tugas Bapak yang sekarang? Ya, yang pertama tentunya saya mensyukuri ya, mensyukuri tenaga, pikiran saya, pengabdian saya pada negara ini masih diberi ruang. Jadi pengalaman saya, ilmu saya yang saya peroleh ini masih bisa saya sumbangkan kepada bangsa dan negara. Ini bentuk rasa syukur saya karena sudah dikasih pangkat, sudah dikasih jabatan, semua itu kami syukuri. Nah kemudian dalam konteks penugasan memang kemarin sebelum ini saya di Kompolnas, tentunya kalau bicara masalah dinamika semua tahu harus mengawasi 4.600 personil dari Sabang sampai Merauke, dari pangkat terendah sampai tertinggi. Dengan permasalahan yang begitu kompleks, tiap hari harus melototin medsos, kalau ada berita viral, harus turun ke lapangan dan sebagainya. Itu dinamikanya tinggi sekali. Karena memang ya ruang lingkupnya luas sekali ya. Itu yang saya rasakan. Nah, karena saya punya background di bidang penyidikan, saya dulu menangani juga kasus korupsi ketika di Barreskrim. Kemudian Wadir Tipit Eksus ya Pak dulu ya Pak ya? Ya, Wadir Tipit Eksus, baik menangani kasus korupsi BNI, kemudian BLBI betul. Ya, kemudian ya ada dulu mantan Kabar Reskrim. Iya benar. Itu menjadi modal. Sehingga waktu saya ambil S2 itu tesis saya tentang BLBI. Karena selama saya jadi penyidik itu jadi banyak tahu tentang dunia perbankan, bagaimana modusnya dan sebagainya. Nah, itu menjadi modal.
ketika kami di Kompolnas, mayoritas aduan soal serse, sehingga ketika kami turun, supervisi, gelar dan sebagainya, apa pengalaman pengetahuan saya itu bisa saya kontribusikan lah. Ketika saya harus meneliti, mengoreksi, memberikan masukan, saran dan sebagainya. Nggak jauh berbeda karena di sini juga bicaranya masalah penanganan masalah korupsi. Ya dulu pengalaman saya menjadi penyidik korupsi sudah, tentunya ada relevansinya di situ. Di dunia penyidikan ada relevansinya dengan situ. Maka saya didapuk di Dewas ini untuk bidang penindakan dan eksekusi. Tetapi pada intinya untuk Dewas ini punya tugas pokok itu melaksanakan pengawasan, pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Luas sekali itu. Betul. Luas sekali itu. Nah, termasuk penindakan. Nah, juga kami membuat regulasi, peraturan Dewas tentang etik dan sebagainya. Kalau ada pengaduan masalah etik, kita proses dan nanti dinyatakan memenuhi syarat, disidangkan, kita sidangkan dan sebagainya. Nah, kemudian juga kami menerima aduan-aduan dari masyarakat. Aduan yang masuk ke Dewas itu macam-macam. Ada pengaduan tentang tindak pidana korupsi. Mungkin masyarakat belum paham, sehingga alamatnya ke Dewas. Ada yang tembusannya ke Dewas, ditujukan ke pimpinan KPK. Ini soal tindak pidana korupsi. Kedua ada aduan tentang ini saya sudah lapor tapi kok belum direspon. Nah, kemudian juga menyangkut masalah perilaku atau penyimpangan yang dilakukan oleh insan KPK. Itu juga dilaporkan ke kami. Kemudian ada yang laporan salah alamat. Ada ya Pak? Ada, sehingga ini yang perlu edukasi publik. Termasuk juga ketika mengadukan sesuatu atau melaporkan sesuatu itu tidak lengkap. Identitasnya tidak jelas, untuk dikonfirmasi, untuk dimintai kelengkapan. Kemudian laporannya pun nggak jelas tentang apa. Harusnya kan memenuhi siapa pelakunya, di mana, kapan, gimana, dan sebagainya. Inilah yang kemudian ketika kita terima, kalau memang kurang lengkap, kami mintakan untuk dilengkapi. Bahkan ketika itu kita melihat masalah yang diangkat itu memang serius dan harus kita proses segera, kita undang untuk melengkapi atau kita dalami secara langsung gitu. Baru nanti kita tindak lanjuti. Jadi pada prinsipnya semua aduan yang masuk ke kami pasti kami respon. Tadi ngomongin soal bidang pengawasan terhadap penindakan dan eksekusi. Sejauh ini apa yang menjadi temuan Pak Beni? Sehingga itu mungkin perlu sebuah koreksi atau justru mungkin sebuah perubahan aturan misalnya. Ada nggak Pak? Ya, kami dalam hal ini kalau bicara masalah etik, itu memang yang menyusun aturannya dari Dewas. Peraturan Dewas ya, yang itu nyangkut perilaku, nyangkut etik. Kalau menyangkut teknis penyidikan itu oleh pimpinan. Oleh pimpinan. Nah, kami tentunya mengevaluasi kalau ada aduan yang masuk. Aduan yang masuk tuh kami kelompokkan, ini nyangkut apa? Oh, ini penanganannya kok berlarut misalkan. Ini menyangkut apa? Oh, ini kok menyangkut penyitaan, pemblokiran dan sebagainya. Nah, itu langsung kami
mintakan klarifikasi, Ya. penjelasan langsung. Karena komunikasi kami berjalan dengan baik dan terbangun kepercayaan sehingga responnya cepat. Oke. Jadi pengalaman kami di Kompolnas dulu kami pakai bahwa kita perlu bangun sinergi yang bagus karena tujuannya sama. Iya. Bagaimana pelaksanaan tugas itu bisa dilaksanakan dengan optimal, secara profesional, akuntabel. Sehingga nanti kalau temuan ini kami sampaikan, ini ada begini ini setelah dapat klarifikasi, oh ya udah clear, nggak ada masalah. Misalkan kendalanya ini kok lama kenapa? Menunggu audit. Setelah dapat penjelasan itu ya sudah kita sampaikan ke pengadu. Ini memang perlu waktu dan sebagainya. Sejauh ini oke, dan saya berharap bahwa ke depan ini akan terus kinerja meningkat. Iya. Kemudian hal-hal yang dulu terjadi tidak terulang. Itu menjadi penting supaya kepercayaan publik akan baik gitu. Oke. Dan yang paling penting KPK juga bisa terus berkontribusi ke penanggulangan pemberantasan korupsi ya Pak ya, bersama dengan lembaga-lembaga yang lain. Betul. Ya. Sinergi menjadi penting, koordinasi dengan aparat penegak hukum yang menangani masalah korupsi ini menjadi penting sehingga optimal lah nanti hasilnya. Pak Beni, terakhir soal korupsi. Korupsi ini kan sekarang tidak pernah berhenti. Bahkan kalau kami bilang semakin parah. Korupsi itu tidak hanya menyentuh ASN misalnya gitu ya, di kementerian lembaga, tetapi juga sudah masuk ke penegak hukum. Bahkan yang terakhir itu hakim yang sekarang ditangani oleh kejaksaan. Apa pandangan Pak Beni terkait itu untuk menyelesaikan atau menjadi solusi terhadap persoalan ini, Pak Beni? Jadi menghadapi masalah itu kita semua juga sudah tahu bahwa berbagai upaya sudah dilakukan, ya, melalui berbagai macam forum dilakukan. Kemudian saya jadi teringat ketika saya di BNN dulu. Oke. Nangkep terus sampai saya itu terpikir sampai kapan? Iya. Nggak habis-habis gitu. Akhirnya saya larinya ke apa? Ke pencegahan. Pencegahan. Ketika pencegahan berhasil, misalnya soal narkoba ya, pencegahan berhasil, anak-anak kita nolak, kebal, nggak akan terpengaruh, maka narkoba akan turun. Mereka yang udah terkena rehabilitasi bisa berhasil, pulih, nggak ngulang lagi, pasar akan turun. Iya. Narkoba juga korupsi menurut saya juga sama. Ketika pencegahan berhasil, itu maka dampaknya akan signifikan untuk ke depan. Kemarin kebetulan ada peluncuran hasil survei di dunia pendidikan. Iya. Miris nggak? Bener. Lihat miris nggak? Lembaga yang membentuk karakter kondisinya seperti itu. 98% anak menyontek. Betul. Gimana coba? Tidak jujur, nyontek. Maka kemarin saya mendengar langsung dari Wamen, Ristek Dikti Desain, komitmennya melakukan berbagai macam upaya. Kalau mengajukan satu usulan supaya dipangkas, supaya tidak terjadi mata rantai terlalu panjang sehingga terjadi penyimpangan dan sebagainya. Kemudian dari Menteri Agama juga tegas sekali bagaimana upaya kita untuk mencegah. Saya yakin kalau ini dilakukan secara masif, khususnya dimulai dari keluarga, membangun karakter anak-anak, jujur, dia berani, dia tegas, kemudian menolak kalau diiming-imingi atau diajak melakukan hal-hal yang menyimpang dan sebagainya,
ini berhasil, punya kontribusi sangat besar. Baru pendidikan. Nah, pendidikan kita semua tahu banyak kasus juga yang muncul di publik di samping hasil survei itu masalah yang menurut saya sangat serius. Ini harus dibenahi sama-sama. Bagaimana lembaganya, bagaimana orang tua, jangan orang tua yang mempengaruhi guru, mempengaruhi sekolah untuk melakukan penyimpangan. Betul, Pak. Jadi Pak Benny mau mengatakan sebenarnya ketika baru pada tahap keluarga saja itu anak harusnya sudah dibekali banyak hal ya Pak tentang karakter building ya Pak, supaya nanti ketika dia masuk ke institusi pendidikan itu akan berkelanjutan begitu. Dan dipupuk kembali lebih kuat oleh institusi pendidikan. Contoh aja misalkan untuk bolos udah alasan sakit aja minta sekedar itu ya Pak ya, surat dokter, anak-anak kan jadi ternyata bisa. Itu baru yang sederhana. Padahal tujuan nggak masuk tuh mau diajak kepentingan lain gitu. Tapi bikin aja keterangan dokter sakit. Itu sudah mendidik anak untuk nggak benar. Itu embrio korupsi di masa mendatang. Iya. Oke, kalau gitu Pak Benny, terima kasih banyak Pak. Bincang-bincang sudah lebih dari 1 jam nih kita, hampir 2 jam ya kita komunikasi, berbincang dengan Pak Benny mulai dari pemberantasan terorisme, pemberantasan narkoba sampai tugas-tugasnya di Dewan Pengawas KPK. Pak Benny terima kasih sekali lagi atas waktunya. Itu tadi sahabat kompas.com. Bincang-bincang kami dengan Inspektur Jenderal Purnawirawan Benny Joshua Mamoto. Sampai jumpa di Brigade Podcast episode selanjutnya, karena setiap misi punya arti.